Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Superman. Saya dari Prodi Informatika kelas ICD NIM akhir 116. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen internal komputer. Yang pertama itu ada CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari suatu sistem dan bertugas menjalankan instruksi dan mengendalikan operasi perangkat keras dan lainnya. Adapun fungsi-fungsi dari CPU yaitu yang pertama menjalankan instruksi, yang mana CPU bertugas menjalankan instruksi yang diberikan perangkat lunak atau aplikasi seperti perhitungan matematika atau logika. Yang kedua dari fungsi CPU itu ada mengelola data yang diterima dari memori komputer atau RAM atau penyimpanan dan mengirimkan hasil kembali ke memori atau ke perangkat output. Yang ketiga itu mengatur aliran data. CPU mengatur data yang masuk dan keluar dari berbagai bagian komputer seperti input atau output dan memori. Yang terakhir fungsi dari CPU yang keempat ialah memastikan sinkronisasi, yang mana CPU mengatur dan mengkoordinasikan proses-proses yang terjadi di dalam sistem komputer agar tidak terjadi konflik. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua memori. Memori adalah proses penyimpanan untuk menyimpan, mengingat dan mengakses data sementara maupun permanen. Adapun fungsi-fungsi dari memori yaitu satu, menyimpan data sementara atau RAM. Memori akses acak atau RAM menyimpan data sementara yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program. Ini membantu mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja sistem. Fungsi yang kedua yaitu menyimpan data permanen HDD atau SSD. Ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Yang fungsi yang ketiga yaitu cache memory. Cache adalah memori kecil yang cepat menyimpan data dan yang sering diakses CPU untuk mempercepat waktu akses. Yang keempat itu memori virtual, yang mana memperluas kapasitas RAM dengan menggunakan sebagian ruang pada penyimpanan sekunder sebagai memori tambahan. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga penyimpanan. Penyimpanan sendiri ialah proses untuk menempatkan atau menyimpan suatu data, informasi atau objek dalam suatu media atau tempat agar dapat diakses kembali di kemudian hari. Adapun fungsi-fungsi dari penyimpanan yaitu ada beberapa. Yang pertama, menyimpan data permanen dan sementara. Penyimpanan memungkinkan komputer untuk menyimpan data secara permanen seperti di hard drive atau SSD, atau yang sementara seperti contohnya di RAM gitu. Yang kedua, mengakses dan mengelola informasi. Data yang disimpan memungkinkan sistem untuk mengambil informasi kapanpun dibutuhkan oleh pengguna atau program itu. Yang ketiga itu dari fungsi-fungsi penyimpanan yaitu mendukung proses komputasi, yang mana penyimpanan cukup penting dalam mendukung sistem operasi, aplikasi, dan proses komputasi dengan menyediakan ruang untuk memuat dan menjalankan program. Yang keempat itu dari fungsinya yaitu mengamankan data, yang mana di sini penyimpanan juga memungkinkan
enkripsi atau pengamanan data untuk melindungi dari akses yang tidak diotorisasi. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu perangkat input atau output, yang mana perangkat input sendiri adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, yang output sendiri adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data oleh komputer. Adapun fungsi-fungsi dari input dan output itu. Fungsi dari input ialah yang pertama memasukkan data. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan simbol lainnya ke dalam komputer. Fungsi input yang kedua yaitu mengirim perintah. Dengan perangkat seperti mouse, touchpad, atau layar sentuh, pengguna dapat mengirim perintah kepada komputer untuk menjalankan operasi, tentunya seperti membuka aplikasi atau menavigasi menu. Yang kedua yaitu output dari fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama menampilkan informasi. Perangkat output seperti monitor atau layar berfungsi menampilkan informasi yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk teks, gambar, maupun sebuah video. Dari fungsi output yang kedua yaitu mencetak data ke bentuk fisik. Salah satu contoh printer dan plotter adalah perangkat output yang mencetak data digital menjadi bentuk fisik, misalnya dokumen atau gambar di atas kertas. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah jaringan dan konektivitas. Dari jaringan sendiri ialah kumpulan perangkat seperti contohnya komputer, server, router, dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Adapun konektivitas mengacu pada kemampuan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, seperti contohnya tipe koneksi, kecepatan, dan protokol. Adapun fungsi-fungsi jaringan dan konektivitas, yang mana fungsi dari jaringan tersendiri yaitu satu, komunikasi, yang mana memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan perangkat melalui email, pesan instan, dan aplikasi yang lainnya begitu. Yang kedua dari fungsi jaringan yaitu berbagi sumber daya, yang mana memungkinkan pengguna untuk berbagi perangkat keras seperti printer dan perangkat lunak seperti aplikasi dan file. Yang ketiga yaitu akses internet, yaitu menyediakan akses ke internet dan sumber daya online dan yang lainnya. Adapun fungsi-fungsi dari konektivitas yaitu satu, manajemen jaringan, yaitu memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan jaringan untuk memastikan kinerja dan keamanan yang optimal. Yang kedua dari fungsi konektivitas yaitu interoperabilitas, yang mana memungkinkan perangkat dari berbagai produsen untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu jaringan. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang mungkin salah dari hal-hal yang sudah saya sampaikan yang tadi, maaf. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.